bahwa pernyataan saya di forum relawan Bang Jafar dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya sungguh sangat mencintai Rasulullah. Tidak pernah terbersit dalam benak saya untuk menyampaikan satu pernyataan yang mendiskreditkan Rasulullah SAW. Salah satu strategi dagang Nabi SAW adalah setiap orang titipin macam-macam. Jadi sekian banyak orang menitip. Termasuk yang menitip sama beliau adalah Khadijah, seorang janda kaya yang memang memiliki harta. Dan Nabi SAW punya strategi dagang. Dagangnya adalah beliau mengambil uang-uang titipan orang di Mekah, lalu ditransaksikan, beli produk Mekah. Apa saja produk Mekah? Semua pedagang pada saat itu tidak terkecuali, semuanya mereka bawa emas, mereka bawa perak ke negeri Syam, baru mereka beli barang dari negeri Syam, dibawa ke Mekah, baru transaksi. Jadi cuma satu kali transaksi saja. Nabi SAW tidak. Uang itu semua dijadikan barang dari Mekah, dibeli semua barang-barang Mekah, dibawa ke negeri Syam. Barang-barang ini dijual di negeri Syam. Laku, dibelikan barang di negeri Syam, dibawa ke Mekah. Jadi double untungnya. Karena ini teman-teman sekalian, Nabi SAW menjadi pada saat itu salah satu orang terkayanya Mekah. Dan ini sekaligus membantah statement para orientalis mengatakan Muhammad, kita tentu mengatakan SAW, menikah dengan janda kaya karena dia miskin. Ini salah sekali. Karena Nabi SAW di fase dari 21 tahun sampai 25 tahun menikah dengan Khadijah itu sudah menjadi pengusaha yang sukses. Afwan, Anda pernah lihat ada ustadz yang bilang Nabi orang kaya karena pernah berkurban dengan 70 ekor onta. Bukan 70, Nabi pernah di musim haji 100 ekor onta. Ya, Nabi dapat harta, tapi apakah Nabi simpan-simpan untuk belikan rumah mewah? Untuk belikan mobil mewah? Untuk naik bisnis terus? Kan enggak. Enggak. Ya. Nabi SAW hidup sederhana. Nabi SAW, Nabi yang suruh kita tadi kalau mampu beli baju mewah tinggalkan, Allah akan gantikan dengan baju keimanan pada hari kiamat. Apakah dia kemudian hidup mewah? Benar, Nabi terkadang kaya, terkadang miskin, tidak jelas, tidak stabil ekonomi Nabi SAW. Tapi waktu Nabi memiliki harta dari rampasan perang misalnya, karena menang dalam ghanimah misalnya, dalam menang peperangan, itu pun beliau sedekahkan. Beliau tidak menumpuk harta di rumah. Tidak lewat 3 hari kecuali harta Nabi sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW bagi Nabi dunia itu sangat ringan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Ya. Kalau seandainya dunia itu nilainya seperti seekor nyamuk, ya, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir syarbatama, seteguk air Allah tidak akan berikan kepada orang yang kafir. Karena dunia itu lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah kasih dunia kepada orang kafir. Ya. Maka dunia ini kalau kita miliki, jangan jadi tujuan, tapi sarana untuk meraih akhirat. Antum punya duit, sedekahkan. Ya. Bantu orang tua, bantu fakir miskin, bantu dakwah. Ya, ente mati nggak bawa apa-apa. Ya. Saya sampai sampaikan di Arab Saudi kalau orang meninggal tidak ada harta yang dia bawa. Kenapa? Karena penyelenggaraan jenazahnya pun gratis, kain kafannya pun gratis. Apa yang dia bawa? Enggak ada. Harta dia kumpulkan selama ini dia tidak bawa sama sekali. Tapi kalau harta tersebut dia rubah jadi amal soleh, dia bawa dalam kuburannya. Maka subhanallah, terkadang seorang dia cari dunia, ya. Numpuk-numpuk harta, kerja siang malam dia kumpulkan harta. Dia tidak nikmati dunia kecuali sedikit. Waktu dia untuk menikmati dunia yang dia sudah bangun rumah mewah, sudah beli, cuma sebentar. Waktu dia habis untuk ngumpulin, sebagian orang seperti itu. Siang malam kerja, waktu dia senang-senang cuma sedikit. Ada bisnis baru, dunia saja tidak dia nikmati, apalagi di akhirat tidak dapat. Ya. Maka seorang hidup yang ya ada
buat dia oke, buat anak-anak siap, dia sudah simpankan tabungan, dan ada buat dia di akhirat. JT Original. Nabi Muhammad kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Kaya miskin. Kaya miskin. Dunianya miskin, akhirannya kaya. Nah, kaya miskin. Jadi perjalanan hidup Nabi SAW tidak lepas dari kaya miskin. Beliau yatim. Allah mengatakan wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mendapatimu miskin, nggak punya apa-apa, perlu bantuan orang, Allah nyukupin engkau. Jadi perjalanan hidup Nabi seperti itu. Beliau miskin, terus Allah yang mencukupi. Beliau pernah miskin lagi ketika beliau sampai kota Madinah. Beliau bangun rumah. Bangun rumah jemaah. Kita kalau bangun rumah kira-kira ingin yang paling indah. Makanya banyak orang pindah dari satu rumah, rumah selanjutnya, rumah lagi. Kenapa? Ya karena hartanya bertambah, rumahnya tambah lah Ustaz. Nabi SAW bangun rumah ketika hijrah. Luas rumahnya kira-kira 5 kali 5 meter. Sampai mati di rumah itu juga. Mungkin kita sudah mengalami pindah berapa rumah? Pindah berapa rumah bang? Masya Allah. Berapa rumah kira-kira sudah pindah? Oh udah lupa sampai jam, nggak tahu sudah jam. Udah berapa? Nah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah tetap di satu rumah sampai meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ya Ustaz mungkin nggak punya uang untuk renovasi Ustaz. Nabi Alaihissalam pada tahun ke-7 Hijriah setelah menaklukkan Khaybar, beliau pulang bawa harta, beliau punya uang pada waktu itu yang beliau renovasi masjid. Rumahnya tetap yang direnovasi rumahnya Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi SAW pernah punya harta banyak, iya, tapi rumahnya tetap. Masya Allah. Kenapa? Karena ada hal lain yang penting untuk direnovasi, untuk diperbaiki. Nabi ketika miskin, beliau berkorban ya 1 ekor kambing, 2 ekor kambing pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah SAW membawa 100 ekor onta untuk dikorbankan ke Mekah. Jadi bapak-bapak hartanya bertambah, kurbannya tetap kambing, alhamdulillah. Terus sapi tetap 1 dari dulu. Iya Ustaz, kan kita sudah korban. Allah itu tidak nerima dagingnya atau darahnya, tapi takwa. Oh, Masya Allah. Kalau suruh 6 lah, tambah pinter-pinter manusianya nih jamaah. Gara-gara ngaji tambah. Nah, kita coba pertama. Rasul SAW nggak kaya. Beliau mengatakan laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa.